Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 8 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Kita diingatkan supaya selalu memberi diri kepada Tuhan agar dijamahnya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu siap melayani kami. Kami mohon gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu datang kepadamu, secara khusus di saat kami alami kesulitan hidup. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 6 ayat 53 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berilah diri kita kepadanya untuk dijamah. Apakah kita selalu mengenal Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita selalu percaya kepadanya dan memberi diri kepadanya untuk dijamah oleh kuasa dan kasih-Nya? Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa seketika Yesus turun dari perahu, orang segera mengenal Dia. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah dan mengusung orang sakit kepadanya. Ada yang hanya menjamah ujung jubahnya, dan sungguh percaya bahwa lewat menjamah jubahnya, mereka pun akan disembuhkan. Kalau kita ikuti betul cerita Injil, hampir setiap hari Yesus mengadakan mukjizat menyembuhkan orang sakit kemana saja ia pergi. Ada kesan bahwa selama ia hidup, ada begitu banyak orang yang menderita sakit. Ada yang kena kusta, mata buta, telinga pekak, bisu, lumpuh, epilepsi, dan kerasukan setan. Semua jenis penyakit ini disembuhkan oleh Yesus. Yang menarik bahwa orang sungguh percaya akan kehebatan Yesus, dan karena imannya mereka seluruh mencari Dia dan memohon belas kasihan-Nya kepada mereka yang percaya dan setia mencari Dia dan memberi diri untuk dijamah oleh Tuhan, selalu alami kesembuhan. Di zaman kita sekarang muncul bermacam-macam penyakit. Kepada siapakah kita memohon bantuan agar sakit kita bisa disembuhkan? Di zaman kita sudah banyak para medis yang bisa menolong kita. Ada banyak obat yang dibuat oleh manusia yang bisa dimanfaatkan untuk membunuh penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Apakah para medis dan obat ini sudah menggantikan peranan Yesus Kristus dalam hidup kita di saat kita mengalami penderitaan karena diserang oleh penyakit? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, para medis dan obat sama sekali tidak bisa menggantikan peranan Yesus Kristus.
Kita bersyukur karena kita punya dokter. Kita berterima kasih kepada para farmasis yang dengan keahliannya membuat obat agar bisa dimanfaatkan untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Tetapi keahlian mereka selalu tetap terbatas. Karena itu kita sudah seharusnya kembali kepada Tuhan yang adalah dokter utama dan pemilik hidup manusia. Kuasanya sama sekali tidak bisa dibatasi oleh kekuatan duniawi dan kekuatan setan. Yang pasti kita membutuhkan tenaga medis dan obat-obat. Yang harus kita buat sesungguhnya adalah memohon berkat Tuhan kepada para medis, agar pelayanan mereka mendatangkan kesembuhan dan obat-obat yang digunakan dapat mematikan benih-benih penyakit dalam diri kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan, pasti semuanya akan mendatangkan keselamatan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu kepadanya, dan berilah diri kita untuk dijamah oleh tangan Tuhan. Ia adalah penguasa segalanya. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Bersama Bunda Maria kita berdoa, semoga Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita dari segala bahaya, khususnya dari bibit penyakit yang bisa menggerogoti tubuh kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan orang sakit yang membutuhkan doa kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.